Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita ada di hari terakhir di bulan Juli ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia Allah yang memelihara kita, Dia Allah yang tolong kita, Dia Allah yang menyertai kita sepanjang bulan Juli ini, sehingga kita boleh ada di hari terakhir di bulan Juli ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai segala sesuatunya di hari terakhir ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, karena kita percaya ada janji yang Tuhan sampaikan buat setiap kita, bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo bagikan kembali renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut diberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui WhatsApp, sosial media kita. Dan kita percaya apa yang memberkati kita juga dapat memberkati banyak orang, ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hari dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari hidup kami adalah kemurahan Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, baik hamba di tempat ini maupun umat-Mu di rumah mereka masing-masing dalam aktivitas mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun dan mengajarkan kepada setiap kami tentang kebenaran. Kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa, ya. Kita mesti setuju dulu, kita mesti sepakat dulu, sekalipun kalau Tuhan percayakan ada berkat-berkat, ada barang-barang, ada objek-objek, ya kan, yang memang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita harus akui bahwa itu bukan punya kita, ya. Semua karena Tuhan percayakan gitu, untuk dititipkan kepada kita, untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini disadari oleh Raja Daud. Di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, Raja Daud pernah bilang begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara perhatikan perkataan Raja Daud ini. Raja Daud menyadari bahwa tidak ada yang dimiliki secara pribadi yang hasil yang dia peroleh, kepunyaan dia, nggak ada. Itu sebabnya Raja Daud bilang, Tuhan, Engkau yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sehingga pada akhirnya Raja Daud tetap terus merasa diri ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula kehidupan kita. Kita pun mesti sadar bahwa segala sesuatu itu punya Tuhan. Tuhan yang memiliki. Nah, kalau semua milik Tuhan, maka kita belajar ada beberapa hal yang kita perlu yang kita dapati dari renungan singkat dari ayat Mazmur 24 ayat yang pertama ini, saudara. Kalau semua milik Tuhan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama-sama, dengan apa yang disampaikan oleh Raja Daud, bahwa Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, Tuhan dan dunia serta yang diam di dalamnya, maka yang pertama yang perlu kita tahu adalah kita nggak perlu takut lagi akan kekurangan. Nah, besok kita akan memasuki bulan yang baru, saudaraku. Saya percaya ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, tapi juga ada berkat pemeliharaan Tuhan, ada berkat penyertaan Tuhan yang sudah kita lewati di sepanjang bulan Juli ini. Sehingga memasuki bulan Agustus, kita yang memutuskan apakah kita mau khawatir, kita mau takut, kita mau panik, kita mau stres, atau kita percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita di sepanjang bulan Juli kemarin, Tuhan juga yang menyertai kita di sepanjang bulan Agustus itu. Akhirnya kita menyadari, jadi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, di dunia ini adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya nggak boleh takut kekurangan. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan Yesus. Maka saya tidak kekurangan apapun yang baik. Amin.
Kalau kita anak Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Dan ketahuilah, Bapa kita adalah yang memiliki bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam dalamnya. Apa yang tidak ada di muka bumi ini? Apa yang tidak bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Enggak ada, saudaraku. Karena itu kalau kita tahu firman Tuhan ini kita pegang sebagai pedoman untuk kita memasuki bulan yang baru, maka kita nggak perlu lagi takut kekurangan. Kita nggak perlu lagi takut goncangan demi goncangan ada, oke. Pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan dalam bidang ekonomi, dalam rumah tanggamu, dalam usaha dagang, pekerjaan, studimu. Tapi kita percaya, saya punya Tuhan yang memiliki dunia serta isinya, bumi beserta dengan apa yang diam di dalamnya. Sehingga saya nggak perlu takut kekurangan. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan bisa buat segala sesuatu. Saudara ingat bagaimana Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia? Saudara ingat bagaimana Tuhan memerintahkan burung, meniupkan angin untuk membawa burung-burung puyuh berjatuhan di kemah bangsa Israel, sehingga bangsa Israel makan daging sebulan penuh lamanya? Lihat bukti pemeliharaan Tuhan, saudara. Ini bukti. Kenapa? Karena Tuhan yang punya bumi beserta isinya, dunia serta yang diam dalamnya. Jadi yang pertama, kalau kita tahu semua milik Tuhan, maka kita nggak perlu takut kekurangan. Oh haleluya. Amin. Jangan lagi engkau panik, jangan lagi engkau takut. Engkau tahu engkau punya Bapa di surga, engkau punya Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menyediakan segala keperluanmu. Yang kedua, kalau semua milik Tuhan, maka sadar diri. Karena semua yang ada pada kita itu cuma titipan. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Amin. Sadar diri, gak ada lagi yang kita bisa bilang ini punya saya, ini hasil jeripaya saya, ini adalah kepunyaan milik saya. Sehingga ada banyak orang berkelahi, ada banyak orang ribut, ada banyak orang akhirnya bertengkar, kepahitan, ya kan, saudara saling ribut, adik kakak saling ribut, mertua menantu saling ribut. Cuma gara-gara kepemilikan, saudara. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini milik Tuhan. Dunia serta yang diam di dalamnya itu milik Tuhan. Kita cuma dipercayakan untuk mengelola. Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Halo. Ya, karena itu bagian kita. Kalau kita tahu semua di muka bumi ini milik Tuhan, maka saya harus sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Karena semua yang ada pada kitanya titipan. Apa yang dipercayakan dalam hidupmu saat ini? Engkau punya pabrik, engkau punya usaha, engkau punya toko, engkau punya segala sesuatu yang orang lain mungkin tidak punya. Ingat, itu titipan, bukan milikmu. Kenapa dikatakan itu titipan bukan milik kita? Karena kelak akan ada waktunya kita kembali ke rumah Bapa tidak membawa apa-apa. Kita nggak bawa apa-apa, saudara. Karena itu kita mesti sadar diri, sehingga akhirnya nggak ada sesuatu yang mengikat kita di bumi ini. Biarlah yang mengikat kita di bumi ini adalah hati dan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita di hari terakhir di bulan Juli ini melalui program Bible and Coffee. Saudara sadari hal ini. Ya, sehingga akhirnya kita tahu, oh iya ya, Tuhan yang punya bumi beserta isinya, Tuhan dunia yang serta segala yang diam di dalamnya itu punya Tuhan. Maka saya nggak perlu takut kekurangan, saya anak Tuhan kok. Yang kedua, karena saya tahu semua milik Tuhan, saya harus sadar diri. Nggak ada yang punya saya, semua punya Tuhan. Kalau semua punya Tuhan, berarti itu hanya dititipkan sementara dalam hidup saya. Amin. Pastikan kita mesti ingat akan hal ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang pelihara kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Namun di sisi lain kami harus mengingatkan terus diri kami bahwa segala sesuatu yang dipercayakan, dititipkan Allah dalam hidup kami bukanlah milik kami. Karena kelak ada waktunya kami akan meninggalkan semua yang fana di muka bumi ini untuk kembali kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya hari ini ya Tuhan, Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran menghadapi hari esok. Karena Tuhan memiliki bumi, Tuhan yang sanggup memelihara, Tuhan yang sanggup memberkati, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Sehingga pada akhirnya kami juga belajar untuk tetap terus rendah hati, sadar diri. Karena segala sesuatu yang hari ini Tuhan percayakan dipegang oleh tangan kami, itu hanyalah
titipan yang Tuhan berikan atas kami. Hamba berdoa biar Tuhan menjamah setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah lalu dari hati dan hidup kami. Dan hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang sakit. Bahkan yang berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jalan keluar, hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Di rumah kami masing-masing lawatan Allah nyata. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Semua milik kepunyaan Tuhan saudara. Semua milik kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan itu, dipakainya untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita.